Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan kembali melanjutkan membahas kitab Bidayatul Hidayah, bab tentang wudhu yang terkhusus tentang hal-hal yang dilarang ketika melaksanakan wudhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yutlabu ijtinabuhu fil wudhu'i. Mayut labu ijtinabuhu fil wudu'i, apa-apa yang diminta menjauhinya ketika kita berwudu. Wa ujtanib fi wudu'ika sab'an. Wa ujtanib, dan jauhilah fi wudu'ika, dalam berwudumu, sab'an, 7 hal. Yang pertama, wala tangfut yadaika wa tarasal ma'i. Wala tangfut, jangan dikibaskan yadaika, tanganmu setelah berwudu, fatarasal ma'i, sehingga akan menyiprat air itu kemana-mana. Dan yang kedua, wala tadlim wajhaka wa ra'saka bil ma'i latman. Wala tadlim, dan jangan engkau pukulkan wajhaka, wajahmu, wa ra'saka, dan kepalamu, bil ma'i latman, sebuah itu dengan pukulan, atau cukup kita membasuhnya saja tanpa harus memukul-mukulkan airnya ke wajah dan kepala. Yang ketiga, wala tatakalam fil asna'i wal wudu'i. Wala tatakalam, dan jangan engkau berbicara fi asna'i, pada tengah-tengah al wudu'i, ketika engkau sedang berwudu. Jadi ketika berwudu itu tidak diperbolehkan untuk berbicara. Yang keempat, wala tazid fil asli ala salasa marrotin. Wala tazid, dan janganlah kau tambah fil asli, dalam mencuci itu, ala salasa marrotin, atas 3 kali. Jadi sunahnya itu 3 kali, itu maksimal. 1 boleh, 2 boleh, 3 maksimal, dan jangan sampai lebih dari 3 kali membasuh bagian dari anggota wudhu yang dibasuh. Yang kelima, wala tuksir sobal ma'i min ghairi hajatin. Wala tuksir, dan jangan memperbanyak sobal ma'i, mengusapkan air ke badan kita, minal ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan, atau jangan berlebih-lebihan dalam membasuhkan air. Bimujarodil waswasatin, bimujarodi, walaupun dengan al waswasati, sekedar waswas atau keraguan. Falil muwaswasina syaitanu yadhalu bihi yuqalu lahu. Falil muwaswasina, bagi orang yang waswas itu, yang ragu, syaitanu, setan itu, yadhaku, menertawakan, bihim, kepada mereka itu, yuqalu lahu, disebut dengan al-wahanun, setan bernama walhan. Yang keenam, wala tatawaddo bil ma'i musammasi wala minal awani mufriyati. Wala tatawaddo, dan jangan anda sekalian dalam berwudu bil ma'i, dengan air musammasin, air yang musammas, atau air yang terjemur atau terkena panas matahari secara langsung, wala minal awani sufriyati, dan jangan berwudu itu menggunakan
wadah air yang berada dalam wadah bejana atau bahan logam semacam kuningan, emas ataupun perak dan sejenisnya. Yang ketujuh, fahadihi sab'atu makruhatun fil wudu'i. Wahadihi sab'atu, maka yang ketujuh ini adalah makruhatun, makruh atau tidak disarankan fil wudu'i dalam berwudu. Jadi hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu itu menjadi larangan ketika berwudu. Wa fil khabari inna man dzakarallahu ta'ala inda wudu'ihi dhaharahu wahu jasadahu kullahu wa man lam yadrikullah lam yattahiru minhu illa ma sobal ma'u. Wa fil khabari, dan ada di dalam khabar, inna man dzakarallahu ta'ala, sesungguhnya siapa saja yang mengingat Allah Ta'ala inda wudu'ihi, ketika berwudu, toharawahu, Allah akan mensucikan jasadnya kullahu, semuanya, wa malam, dan siapa saja lam tidak yadrikullaha, mengingat Allah, lam yatohiru, tidak disucikan, minhu, dalam wudunya itu, illa, kecuali ma'asobal ma'i, apa-apa bagian tubuh yang dikenakan oleh air ketika berwudu. Jadi ketika berwudu itu kita disunahkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat Allah itu yang disucikan tidak hanya anggota tubuh yang terkena air ketika berwudu, melainkan seluruh badan yang ada di tubuh kita, bagian dari tubuh kita itu akan disucikan oleh Allah. Tapi apabila yang kita lakukan saat berwudu, kita tanpa mengingat Allah, hanya sebatas mensucikan bagian tubuh kita dengan air, maka yang disucikan adalah bagian-bagian dari tubuh yang terkena oleh air itu saja. Demikian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah bab wudu, dan ini menjadi akhir dari bab tentang wudu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.